Saya Devi Ayuningrum, mahasiswa program Studi Manajemen Universitas Primagraha, kelas RA21 dengan NIM 223430. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu dosen Adisya Maya Andara MM. Hai, di sini saya akan menjelaskan materi tentang infografis bisnis internasional. Baik teman-teman, jadi bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Akan tetapi, definisi ini tidak diberlakukan untuk perdagangan internasional dan pemanufakturan saja. Namun, bisnis ini juga menerima kegiatan barang-barang dan jasa yang melalui periklanan, percetakan, perbankan, dan juga perdagangan besar. Dengan adanya bisnis internasional, kita dapat mengambil manfaat di antaranya meningkatkan pendapatan, meningkatkan keuntungan, dan juga meningkatkan kemampuan bersaing. Di dalam video ini saya ditugaskan untuk mengambil dua materi pokok pembahasan yang telah dibahas di dalam kelas. Yang pertama saya mengambil manajemen sumber daya manusia internasional yang mengelola kekuatan tenaga kerja global dengan knowledge management, yang dimana manajemen sumber daya manusia internasional ini telah menjadi fokus penting bagi perusahaan global dalam mengelola kekuatan kerja mereka yang tersebar dan di berbagai negara. Dalam menghadapi tantangan budaya, bahasa, dan regulasi yang unik, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa karyawan di seluruh dunia dapat beroperasi secara harmonis dan berkontribusi maksimal terhadap tujuan organisasi. Di dalam MSDM internasional juga memiliki 3 bidang pendekatan utama. Yang pertama ada menekankan manajemen lintas budaya yang mengamati perilaku manusia di dalam organisasi dari sudut pandang internasional. Yang kedua, terinspirasi dari hubungan industri komparatif dan literatur MSDM. Berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di berbagai negara. Yang ketiga, berfokus pada aspek MSDM di perusahaan multinasional. Knowledge management juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, manajemen pengetahuan sering dilihat sebagai kapasitas suatu organisasi dalam menciptakan berbagai dan menerapkan sumber daya pengetahuan guna menciptakan nilai inti dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang kedua, manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengatur pengetahuan yang dibutuhkan dan tersedia agar dapat memperluas kekayaan pengetahuan serta mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama dari knowledge management adalah untuk mengoptimalkan penggunaan pengetahuan yang tersedia di dalam organisasi, memfasilitasi kolaborasi dan pembelajaran, mencegah kehilangan pengetahuan saat karyawan meninggalkan organisasi, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas. Materi yang kedua, saya mengambil materi tentang manajemen operasional dalam bisnis internasional, yang dimana pengertian manajemen operasional internasional merupakan disiplin manajemen yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan dalam lingkup global. Ini melibatkan koordinasi berbagai aspek operasional seperti rantai pasok, produksi, distribusi, dan layanan pelanggan di berbagai pasar internasional. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, keberlanjutan, dan keunggulan kompetitif dalam konteks bisnis yang melibatkan berbagai negara dan budaya. Adapun juga di sini pengertian manajemen operasional menurut para ahli. Yang pertama menurut Subagio dalam Rusdiana tahun 2019 di halaman 17 menjelaskan bahwa manajemen operasional adalah sebuah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi agar dilakukan secara efektif dan efisien. Yang berikutnya ada menurut Duff dalam Rusdiana tahun 2009 halaman 19, manajemen operasional adalah bidang yang memfokuskan pada produksi barang serta penggunaan alat-alat dan teknik-teknik khusus untuk memecahkan masalah-masalah produksi. Yang terakhir ada menurut Fugarti dalam Rusdiana tahun 2019 halaman 19 menjelaskan bahwa manajemen operasional adalah sebuah proses yang berhubungan satu sama lain dan efektif dalam penggunaan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan sumber daya secara efisien guna mencapai tujuan. Adapun strategi manajemen operasi internasional adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan operasionalnya secara efektif di pasar internasional. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai proses produksi serta distribusi.
Tujuan strategi ini adalah untuk mencapai efisiensi, fleksibilitas, dan responsibilitas terhadap kebutuhan pasar global. Di sini juga terdapat manajemen kualitas terpadu, yang dimana manajemen kualitas terpadu atau yang dikenal dengan TQM adalah sebuah pendekatan dalam usaha untuk memaksimalkan daya saing perusahaan melalui perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus atas produk, jasa, proses, tenaga kerja, dan lingkungannya. Yang kedua ada manajemen rantai pasok, yang dimana manajemen rantai pasok adalah bentuk pengelolaan kegiatan perusahaan dalam rangka memperoleh bahan mentah dan mentransformasikannya menjadi barang jadi, lalu mengirimkan produk tersebut ke konsumen dengan sistem distribusi. Yang terakhir ada perkembangan manajemen operasional. Telah mengalami 3 tahapan teoretik dan pada setiap tahapannya memiliki nama yang khas. Awalnya dikenal sebagai manajemen pabrik atau manufacturing management, kemudian menjadi manajemen produksi atau production management, dan yang terakhir dikenal sebagai manajemen operasional yaitu operations management. Momen terbaik adalah saat berbagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membagi waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.